Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nilar Sukmo, channel yang mau bahas cerita-cerita horor. Namun sebelum lanjut ke cerita, yuk isi kehadiran di kolom komentar. Tulis dari mana Anda menyimak cerita ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Semoga semua yang sudah subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Bismillah. Mari kita mulai alur ceritanya. Hujan Karawang turun sejak dini hari, tebal seperti tirai yang menutup jendela dunia. Rania terbaring di ranjang dengan napas pendek-pendek, keningnya basah, telapak tangannya mencari-cari sesuatu yang tak ada. Faris duduk di sisi ranjang, memegangi ujung bantal, menghitung jeda antara keluhan dan diam, berusaha tenang. "Bang," suara Rania pecah. "Dia mau keluar." Faris memandang jam, memandang layar ponsel yang tak berhenti menampilkan notifikasi keluarga, doa, saran, kecemasan. "Kita berangkat ke bidan sekarang." "Jangan, sekarang di rumah saja. Aku takut kalau di jalan." Rania menggigit bibir bawah, menahan gelombang sakit yang datang seperti ombak, mendorong, menenggelamkan, lalu mundur hanya untuk datang lagi. Tarik nafas, pegang tanganku. "Aku pegang kamu, tapi kamu jangan lepas ya. Aku di sini." Selimut menempel pada punggung Rania. Dinding kamar seakan mengerut, menyempit. Dari sudut ruangan, bau minyak misik merayap, bercampur anyir logam yang terlalu akrab di benak Faris sejak malam-malam terakhir ini. Kursi goyang di ruang depan berdecit sendiri, pelan, ritmis, seperti ada penumpang tak terlihat menenangkan diri. "Bang, dengar." Rania mengerjap, matanya mencari-cari sumber bunyi. Tak apa, fokus ke napas. Faris membelai rambutnya. Kontraksi menggulung seluruh tubuh Rania. Ia menjerit pendek, menahan, mengusap perut yang bergerak sendiri. Sebuah dorongan alamiah yang lebih tua dari semua doa, lebih kuat dari kata-kata. Dan di sela rasa sakit itu, sesuatu yang perih tapi suci pecah, mengalir, menandai tapal batas antara dunia rahim dan dunia udara. "Bismillah," bisik Faris. "Bismillah, Arsy." Detik-detik berikutnya berlangsung kabur dan kejam dalam cara yang sangat manusiawi. Selimut kusut, handuk digulung terburu-buru, air hangat yang entah kapan habis, keringat dan air mata, doa yang patah di tenggorokan, dan suara Rania yang berubah dari jeritan jadi isakan tertahan, lalu jadi desah lega yang tak berani sepenuhnya percaya. Lalu ada tangis, pelan sekali, seolah suara itu takut merobek keheningan dan memanggil sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Tangis itu selanjutnya jadi lebih kuat, serak, hidup. Faris menutup wajah dengan telapak tangan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Ia menatap Rania, matanya berair. Dia lahir nih ah." Rania menggigil, mengelurkan tangan. Faris meletakkan bayi kecil itu di dada ibunya. Kulitnya lembut dan panas, napasnya cepat. Rania terisak. "Arsy." Di luar kamar, hujan berhenti mendadak, seperti ada tangan tak kasat mata meletakkan jari telunjuk di bibir awan, menyuruh diam. Udara beku merambat masuk, mematikan bunyi-bunyi kecil rumah. Lampu terasa lebih pucat. Jam dinding berhenti sepersekian detik, dan di plafon, di antara noda air tua, terdengar tawa anak. Ringan, cekikikan yang seharusnya menghibur, tapi di telinga Faris terdengar seperti kertas disobek perlahan. "Kamu dengar itu?" Faris menatap langit-langit, berbisik. Rania memeluk bayi lebih erat. "Jangan lihat ke atas, Bang.
lihat ke sini. Lihat Arsy. Faris memaksa senyum. Ya, Arsy, anak kita. Ia membacakan doa pendek menepuk punggung mungil itu. Tangis Arsy mereda. Selembar kain baru mengganti sprei yang basah. Tapi bau misik tak mau pergi, justru menguat, manis, menusuk, dan di bawahnya ada lapis lain, amis, tipis, seperti logam yang digosok batu. Bang, Rania menelan ludah. Kenapa baunya kayak bukan bau bayi? Faris tak menjawab. Ia menghela nafas panjang. Nanti hilang sendiri. Di luar pintu belakang berderit, sangat pelan, lalu menutup lagi. Faris menoleh. Zidan, kamu di situ? Tidak ada jawaban, hanya kursi goyang di ruang depan yang bergoyang lebih cepat. Rania memejamkan mata, bibirnya bergetar. Jangan-jangan. Sudah, tenang. Faris melangkah pelan ke ambang pintu. Zidan, langkah-langkah di teras, 1, 2, lalu hilang. Ketika Faris membuka daun pintu, Zidan berdiri di sana dengan sikap terlalu tenang untuk pagi sebasah itu. Rambutnya basah tapi rapi, jaketnya tertutup rapat, dan di tangannya ada kotak kayu sempit, dibalut kain putih. Bang, suaranya rendah, aku bawa wadah, biar bayi aman dari gangguan. Wadah apa? Alis Faris bertaut. Zidan melengos ke dalam kamar tanpa menunggu izin. Kak Rania bagaimana? Lahirnya lancar? Rania memeluk Arsy, bibirnya memucat. Perdi, ucapnya, nyaris tanpa suara. Ini buat bantu, ujar Zidan mengarahkan kotak ke meja kecil. Mak Rukia bilang kalau goib sudah menempel harus dipindah dulu, baru bayi tenang. Faris menggenggam lengan Zidan. Keluar, simpan omongan dukun di luar rumahku. Zidan menatap tangan Faris, menahan emosi. Kamu nggak tahu apa-apa. Lihat sekeliling, kursi itu goyang sendiri. Bau ini, kamu pikir dari mana? Aku punya cara. Bang, cara siapa? Caramu atau caranya? Caraku, biar Kak Rania bersih. Rania mendongak, suara melemah di lehernya. Bersih? Dari apa? Zidan tak sanggup menatap. Dari yang menempel. Arsy mendadak beringis. Sekejap seluruh kamar terasa lebih dingin. Lampu berkedip. Rania berusaha menenangkan, menyusui dengan canggung. Setelah beberapa detik, bayi diam. Pipinya merah punak. Rania menatap mata kecil itu yang berkilau seperti kaca basah. Dia lihat ke sini, Bang. Dia lihat tembok. Faris mengikuti arah pandangan bayi. Di tembok, tepat di atas ranjang, ada bayang-bayang tipis bergerak lambat, seolah ada seseorang berjalan di balik dinding. Faris mengedip, bayangan lenyap. Kursi itu bergoyang lagi. Letakkan kotak itu di luar, perintah Faris pada Zidan. Sekali lagi kamu bawa benda aneh di sini, aku... Udah bang, potong Rania pelan. Jangan ribut, aku capek. Zidan mengendurkan rahang. Ia menaruh kotak itu di sudut kamar, mendekat perlahan. Kak, boleh aku lihat sebentar? Rania menahan napas. Ujung jari Zidan hampir menyentuh pipi bayi. Hampir. Rania menarik Arsy cepat sekali, seperti naluri yang menyala dari sumsum. Jangan! Kursi goyang di ruang tengah berhenti seketika, lalu bergerak lagi, lebih cepat, seperti didorong marah. Di bawah ranjang, kendi mengeluarkan bunyi krek. Tutupnya seperti sedikit terangkat tanpa tangan. Bau misik langsung memukul tenggorokan. Bang, tolong ambilkan selimut. Pinta Rania terburu-buru. Yang hangat. Faris bergegas ke lemari. Sementara ia membelakanginya, Zidan menunduk ke Arsy. Suaranya menetes halus. Kamu harus tenang, nak. Wadahnya sudah siap. Zidan! Faris menoleh, menatapnya sampai Zidan mundur setapak. Kamu dengar istriku? Zidan mengangkat kedua tangan. Kalah, tapi matanya tetap menatap bayi itu seperti sesuatu yang diinginkan dan ditakuti bersamaan. Siang merambat, menghapus sisa hujan, tapi dingin tinggal di ruangan, seperti tamu yang menolak pulang.
Rania tertidur sekejap-sekejap, mata terpejam, air mata jatuh tanpa disuruh. Tubuhnya setengah sadar. Orang yang lewat di mimpi bercampur dengan bayangan yang berdiri di sudut kamar. Faris menyiapkan air hangat, mengganti kain, menjemur sprei. Tapi apapun yang ia lakukan, bau misik tetap tidak enyah. Ia menyelinap di lipatan bantal, bersembunyi di garis kusen, melapisi udara seperti debu yang tak kelihatan. Ketika sore jatuh, hal yang tak masuk akal mulai menjadi pola. Jejak kaki basah, begitu kecil bulat rapi, muncul dari dekat ranjang menuju jendela. Faris mematung. Air menetes dari bekas telapak itu, padahal lantai kering. Jejaknya berhenti di bawah kaca, lenyap seperti dihapus tangan tak terlihat. "Bang," Rania memanggil. Suaranya serak. "Kamu di mana?" "Di sini." Faris menutup jejak dengan handuk, lalu mendekat. "Kamu butuh apa?" "Dia ketawa di atas." Rania menatap plafon, bibirnya gemetar. "Kamu dengar nggak?" Faris diam. Di atas, tawa kecil memang terdengar, bukan dari mulut Arsy, tapi dari ruang kosong di antara balok kayu. Cekikikan yang jatuh seperti tetes air, memantul lalu hilang. Faris mengusap kepala Rania. "Baca doa, aku di sini." Zidan mondar-mandir di ambang pintu. "Kalau kita pindahin dulu sementara, Bang, ke dalam wadah ini, hanya semalam, demi aman." "Diam!" Faris menatap tajam. "Kamu tidak sentuh anakku." Zidan menelan ludah, menahan sesuatu yang menggulung-gulung di lehernya. Ia melirik ke bawah ranjang, ke arah kendi. Tutupnya bergetar pelan, lalu diam lagi, seakan menunggu aba-aba. Malam turun terlalu cepat, udara menipis. Rania mengganti kain bedong Arsy, kain mama basah dengan bau yang mengambang. Bukan hanya susu, tapi misik yang manis sekaligus amis samar yang bikin perut ingin menolak. Pada saat itulah, dari arah lantai, terdengar suara bayi menangis. Tapi bukan dari pelukan Rania, bukan dari ranjang. Suara itu datang dari bawah, dari dalam kendi. Rania membeku. "Bang!" Faris mendengar juga. Mereka saling memandang, dua orang dewasa yang tiba-tiba merasa kecil di hadapan suara yang mustahil. Tangis dari dalam kendi terdengar parau, seperti mulut munggil yang terisi cairan, memanggil tanpa kata. Rania memeluk Arsy makin erat. Bayi di pelukannya tidur, damai. "Ini apa ya?" Faris melangkah pelan ke bawah ranjang. "Jangan!" Rania menjerit setengah berbisik. "Jangan diangkat! Jangan disentuh!" Terlambat. Tutup kain terbuka sendiri. Ada kilau licin di sana. Ada putaran bulu halus yang bergerak. Dan di sela riak cairan, seperti ada bentuk kecil mengambang, samar, berusaha menggapai permukaan. "Bismillah." Faris mundur, menahan muntah. "Ini bukan dari Allah." Zidan menutup wajah dengan telapak. "Mbak Rukiah bilang, kalau sudah begini harus dipindah, harus ada wadahnya, biar yang lain tinggal di situ, bukan di bayi." "Kamu mau tukar apa dengan siapa? Itu anak, bukan benda." "Kalau Kak Rania kenapa-kenapa?" Zidan menggertak, tubuhnya gemetar. "Kamu pikir aku mau kau hilang lagi? Aku cukup." Faris berdiri di antara mereka. "Keluar!" Zidan menolak, tapi akhirnya mundur ke ambang pintu, menelan amarahnya seperti api yang dipaksa masuk ke rongkongan. Detik berikutnya berlangsung seperti potongan film yang terbalik. Lampu kamar berkedip, sekali, dua kali, lalu padam sepersekian detik. Angin dingin masuk dari celah yang tertutup. Tirai naik tanpa alasan. Rania memejam, bibirnya bergerak. "Arsy, sayang, jangan pergi." Ia mencium kening bayi, berulang-ulang seperti doa yang diberi bibir. Di saat itulah, Arsy hilang. Begitu saja, di pelukan Rania. Kain bedong kosong, lengan Rania memeluk udara. Suara Rania pecah, bukan jerit, bukan tangis, melainkan bunyi yang hanya bisa dikeluarkan seorang ibu saat sesuatu yang lebih besar dari neraka merobeknya dari dalam. "Bang, Arsy,
Arsy! Rania meraba-raba, matanya liar, napasnya patah-patah. Faris menunduk ke ranjang, ke lantai, ke setiap sudut kamar. Arsy! Arsy! Kursi goyang di ruang depan berhenti mendadak. Di bawah ranjang, tangis bayi dari dalam kendi berubah menjadi ketawa kecil, pendek dan dingin, lalu diam total. Sunyi menggantung, berat. Rania memeluk kain bedong kosong, tubuhnya berguncang. Ya Allah, ya Allah. 1 detik, 2 detik, 10. Waktu kehilangan bentuk. Dari titik hampa itu, Arsy muncul kembali. Tiba-tiba di pelukan Rania. Begitu saja, seolah ruang menutup luka yang barusan dibukanya. Tubuh kecil itu hangat, tapi keningnya basah seperti habis dicium hujan. Bibirnya keunguan, garis tipis ungu yang menakutkan di mulut sekecil itu. Rania menjerit, lalu menciumnya. Arsy, Arsy, jangan begitu, jangan tinggal sendiri. Faris menempelkan telinga ke dada bayi. Detak ada, cepat tapi ada. Ia mengusap bibir mungil itu, mengembuskan nafasnya sendiri, lalu menepuk punggung kecil itu dengan ritme doa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti melewati jurang, bibir Arsy kembali pucat muda. Rania menangis tanpa suara. Faris menatap dinding. Di sana, tepat di atas papan ranjang, bulu perindu menempel sendiri, basah, menghitam. Ia menulis pelan, sehelai garis menggurat di cat yang lembab. Huruf demi huruf yang tidak wajar bisa ditulis oleh sesuatu yang lebih ringan dari rambut. Bayar janji. Zidan mundur selangkah, punggungnya menyentuh kusen. Astaghfirullah, bisiknya. Wajahnya kosong, tapi di balik kekosongan itu, sesuatu merayap. Panik yang ia sembunyikan, atau pengakuan yang ia tolak. Rania menatap tulisan itu, memeluk Arsy hingga nyaris menyakitkan. Tidak ada yang mengambilnya, katanya pelan, matanya basah tapi tajam. Kalian dengar? Tidak ada yang mengambilnya. Di bawah ranjang, kendi menutup sendiri. Krak, seperti mulut yang puas. Lampu kamar menyala lagi, tapi cahaya yang kembali bukanlah kelegaan. Hanya terang yang memperjelas ada harga yang menunggu ditagih. Dan waktu memilih rumah mereka sebagai tempat menagihnya. Malam di Walahar seperti mulut besar yang menelan suara. Air bendungan hitam, datar, tapi dari jantungnya terdengar gemuruh rendah, seperti sesuatu bernapas di bawah permukaan. Angin datang dari arah sawah, dingin menusuk sendi. Di dahan ketapang, plastik tersangkut berkibar pelan, mengeluarkan bunyi seret yang membuat telinga ingin menutup. Faris memacu motor melewati jalan becek. Rania membonceng sambil memeluk Arsy erat-erat. Kain bedongnya menutupi kepala bayi. Di belakang mereka, lampu motor Ustadz Salman dan 2 tetangga mengekor. Di depan sana, lampu senter kecil melompat-lompat. Zidan. Ia berlari, menoleh, lalu menghilang di tikungan menuju bibir bendungan. Zidan! Pekik Faris. Tidak ada jawaban, hanya angin yang menepis kata itu jadi serpih. Mereka berhenti beberapa meter dari air. Di sana, berdiri gubuk kecil beratap seng, pintunya miring, catnya terkelupas. Di depan gubuk, Mak Rukiah menata kain putih pada 4 patok kayu yang ditancapkan pada tanah berlumpur. Kain-kain itu berkibar tanpa angin, lurus, tegang, seperti tangan-tangan panjang yang ingin memeluk sesuatu yang datang. Taruh bayi di sini. Suara Mak Rukiah serak tapi jelas. Ia menunjuk wadah kayu kecil yang dilapisi kain kumil. Biar yang menempel pindah. Biar ibunya pulih. Rania menarik nafas pendek. Tidak, Zidan melangkah maju, wajahnya tegang, rambutnya basah oleh keringat dingin. Kak, tolong, hanya sebentar. Aku janji, aku nggak tahan lihat kamu hancur. Faris menahan Zidan dengan 1 tangan. Mundur. Aku nggak akan ambil bang, wadah cuma... Diam. Di sisi mereka, Ustadz Salman menurunkan helm,
menatap pemandangan itu lama, seperti mengukur jarak goib yang tak nampak di tanah. Tutup lagi wadahnya, Mak. Ritual bukan ini caranya. Ini membuka pintu, bukan menutup. Mata Mak Rukiah menyipit. Kau datang bawa doa, aku bawa obat. Rumah mereka perlu keduanya. Obatmu minta tumbal, doa hanya minta hati. Dua tetangga berdiri di belakang, masing-masing memegang senter yang gemetar. Cahaya mereka menarik gugup di permukaan air. Dalam cahaya itu, arus yang mestinya mengalir tenang justru berputar melawan arah, menyusun pusaran kecil yang hidup sendiri, seolah ada telapak besar mengaduk dari bawah. Rania memeluk Arsy makin rapat. "Jangan dekat-dekat, Bang, bau misik." Ia mengendus udara dan seketika mual. Ada manis anyir yang menempel, aroma yang selama berbulan-bulan tak mau pergi dari bantal, dari dinding, dari tubuh. Mak Rukiah menengadah, bibirnya berkomat kamit. Bukan doa yang Rania kenal. Suara itu terbalik, seperti kaset yang diputar mundur. Kata-kata itu memantul di air, memelan, lalu kembali lebih berat. Kain-kain pada patok berkibar makin tegang, seperti kulit yang menahan nafas. "Jangan dengarkan," bisik Ustadz Salman, mendekat ke Rania. "Pegang ini." Ia menyodorkan tasbih kayu kecil. "Baca yang kamu bisa." "Aku takut, Ustadz. Kalau aku diam, mereka marah. Kalau aku bersuara, mereka dengar." "Allah lebih dengar," jawabnya singkat. Zidan melangkah ke Faris lagi. Nada suaranya pecah. "Bang, lihat Rania, lihat tangannya dingin, lihat matanya. Kita sudah terlalu lama. Aku salah, tolong kita selesaikan malam ini." Faris menatap adiknya lama. "Kamu yang mulai ini?" "Iya." Zidan mendongak, menantang langit, seperti ingin dihukum. "Iya, aku yang mulai, aku salah. Tapi aku juga mau yang benar sekarang, biar aku yang bayar." "Kau pikir ini pasar? Kau pikir dosa bisa ditukar dengan uang kembalian?" Zidan memejam, mengangguk kecil, seperti menelan paku. Mak Rukiah menepuk wadah kayu. Plok, plok, plok. Bunyi itu memanggil sesuatu dari air. Pusaran di permukaan melebar. Dari pinggir bendungan, bayang-bayang lelaki bermunculan satu persatu, rapat, berdiri diam. Wajah-wajah yang pernah Rania lihat dalam mimpi buruk, mata-mata yang pernah ia tinggalkan di tikungan pasar, tangan-tangan yang dulu menyodorkan hadiah, dompet, janji yang manis, lalu pulang dengan kepala kosong. Mereka berdiri seperti saksi. Sebagian menggenggam sesuatu yang tak terlihat, sebagian memeluk air seperti menimbang bayang anak. Di dada beberapa ada noda gelap sebesar telapak, seperti bekas janji yang tidak pernah dipenuhi. "Jangan lihat mereka," ujar Ustadz Salman, mendekat ke Rania. "Kita pulangkan yang bukan hakmu, wahai yang menempel." Suaranya rendah, mantap. Ia mulai rukyah. Ayat-ayat pendek meluncur dari mulutnya, diulang, dipotong, disambung lagi. Ritme yang memecah rasa takut jadi potongan-potongan kecil yang bisa dipegang. Mak Rukiah membalas dengan gumaman cepat. Tangan kirinya mengusap udara di atas wadah, tangan kanannya menalik bulu perindu dari saku. Sehelai itu hitam, licin, bergerak sendiri, seperti cacing halus yang diberi perintah. Ia meneteskan misik ke ujungnya. Aroma langsung meledak di udara. Rania tersentak, rambutnya terangkat oleh angin yang tak ada. Bebas dari jilbabnya yang melorot, seolah nafas panas dari bawah permukaan air menyalakan helaian itu satu-satu. Ada sensasi terbakar di kulit kepala. Bukan api yang terlihat, tapi panas yang merayap dari akar rambut, naik ke ubun-ubun, menuruni tengkuk. "Aku nggak kuat." Rania meringkuk, memeluk Arsy lebih erat. "Ustadz, aku takut dia diambil. Aku takut, aku takut." "Lihat aku," kata Ustadz Salman lagi. Matanya tajam, suaranya jadi jangkar.
Bang Faris berdiri di sampingnya, tahan bahunya. Kalau ada yang berbicara dari mulutnya, jangan diikuti. Faris menempatkan diri, satu telapak di bahu Rania, satu lagi menahan punggung. Aku di sini. Zidan, Ustadz Salman menoleh. Mundur, lepas semua niatmu sekarang juga. Zidan menggigil, berdiri tepat di garis patok. Kalau aku mundur dia hilang. Kalau kamu maju, kalian tiga-tiga hilang. Balas Ustadz Salman tanpa menaikkan suara. Di air, pusaran melebar, melawan arus. Busanya memutih tapi tidak memecah, hanya berputar makin cepat, seperti mata yang dibuka lebar dan menelan cahaya. Bayang-bayang lelaki di pinggir air mulai mengangkat tangan. Serempak. Dalam serempak itu ada irama yang bukan manusia. Taruh bayi, ucap Mak Rukiah. Suaranya bukan tanya, tapi perintah yang berat. Hanya sebentar. Rania justru memeluk Arsy lebih kuat sampai sendinya sendiri nyeri. Tidak. Mak Rukiah tersenyum. Kau pikir ia milikmu? Sudah terlanjur kau sebut namanya di tempat yang salah, pada malam yang salah, di bawah ayam yang salah. Mereka dengar. Cukup. Ustadz Salman melangkah lebih maju, mengangkat tangan. Doanya menajam, suaranya menusuk masuk ke celah-celah bunyi air, menolak suara lain yang mencoba menyelinap. Zikirnya memukul permukaan bendungan seperti batu kecil berkali-kali, hingga riak berubah ritme. Kulit Rania panas dingin. Dada yang pernah menghitam terasa ditarik dari dalam, seperti ada tali di balik kulit, ditarik ke arah air. Ia menjerit, tapi suaranya bukan suaranya. Sebuah suara lain menyembul dari tenggorokan, liris, rayu, lalu menggeliat jadi tawa pendek. Faris memeluknya lebih kuat. "Ini Rania, kau tidak bicara," katanya ke udara. Zidan menutup telinga. "Mak, hentikan, aku nggak sanggup." "Sekali mulai tak boleh mundur," gumam Mak Rukiah, terus mengusap bulu perindu di atas wadah. Ujung bulu menuliskan garis di udara, tak terlihat tapi terasa, sebab setelah itu, kain-kain pada patok menegang sampai hampir sobek tanpa angin. Di balik kain, seperti ada bentuk yang mendorong, ingin keluar. Tiba-tiba, korsleting kecil, suara cek tajam, muncul dari senter tetangga. Gelap sejenak, lalu kembali. Dalam gelap yang cuma sekejap itu, Rania merasakan pelukan di lengannya kosong. "Bang!" Suaranya runtuh. "Arsy!" Arsy tidak dipelukannya. Semesta bergerak lambat. Faris berbalik, mata memburu, tangannya menyapu udara. "Arsy! Arsy!" Tangan Ustadz Salman terangkat lebih tinggi, doanya tak putus. Zidan menerobos lingkar kain. "Di sini!" teriaknya, tapi suaranya hilang ditelan angin yang baru datang. Angin dingin yang membuat air mata beku setengah jalan. Arsy tampak sekilas, seperti foto yang diayun di atas wadah kayu, bukan diletakkan. Muncul, kain bedongnya jatuh sedikit. Bibirnya keunguan dalam kilat senter. Rania melompat ke depan, mengulurkan kedua tangan. "Aku di sini, Nak. Ibu di sini." Pusaran di air melebar ke tepi, menyentuh lumpur. Kabut tipis naik dari permukaan, mula-mula malu-malu, lalu tebal, mengembang, menelan lutut, pinggang, lengan. Rania merebut Arsy, ujung jarinya menyentuh ujung kain bedong. Dalam sentuhan itu, ada kehidupan, ada hangat, ada janji. Dan kabut itu memakan. Arsy terlepas dari ujung jari, setipis kulit bawang, dan menghilang ke dalam putih yang terlalu dingin untuk disebut lembut. Tidak ada bunyi jatuh, tidak ada cipratan, hanya diam mendadak yang mengosongkan dada, merenggut udara dari paru-paru orang yang masih hidup. Pekik Rania pecah, menembus puncak malam. Burung-burung yang tidur di pohon ketapang terbang serentak.
Gemerisik sayapnya meledak pendek, lalu hilang. Kursi goyang tak ada di sini, tapi bayang-bayang lelaki di pinggir air serempak menunduk, seperti menyambut. Pusaran memutar sekali lagi, sekali saja, lalu sunyi. Rania berlutut di lumpur, tangan terbuka, tatapan kosong pada kabut. Faris memeluknya dari belakang, rahangnya menggembung menahan suara yang ingin menjadi binatang. Ustadz Salman tak menghentikan doanya. Zidan berdiri kaku, kedua tangannya terjulur ke udara kosong, kehilangan arah, sekaligus alasan. Di walahar, malam menutup mata. Di bawah dermaga, sesuatu yang sejak dulu menunggu, kenyang untuk sementara. Angin yang lewat membawa pulang sisa misik, sisa anyir, dan satu nama yang ditinggal menggantung di bibir orang-orang yang tak berani menyebutnya keras-keras. Arsy. Malam Karawang basah oleh kabut. Setelah kehilangan Arsy di bendungan, tubuh Rania semakin ringkih. Ia tak lagi makan, matanya sayu, suaranya seperti terpotong. Hingga suatu dini hari, Faris menemukannya tergeletak di lantai kamar, bibir pucat, tangan dingin, nafas terakhirnya bagai bisikan yang lebih sunyi dari doa. Arsy, tunggu ibu. Tubuh itu diam, tapi udara di sekelilingnya tetap berdenyut menyisakan aroma amis bercampur manis minyak misik. Faris mengguncangnya, menjerit memanggil namanya, namun dunia sudah menutup pintu. Tapi kematian Rania bukanlah akhir. Malam-malam setelahnya, Karawang menjadi saksi perubahan. Dari tubuh yang pernah dicintai, lahirlah arwah yang indah sekaligus membusuk. Rania kembali, tak sepenuhnya manusia. Rambut panjangnya mengkilap, kulitnya tampak bercahaya dalam cahaya redup, tapi di dada yang dulu membusuk, kini menguar aroma anyir yang menusuk. Ia adalah Ratu Anyir, sensual, dendam, dan tak bisa ditolak. Zidan merasakan kehadirannya pertama kali. Di kamar kontrakannya, setiap cermin menolak menampilkan wajahnya sendiri. Yang muncul hanyalah Rania, berdiri di belakang, bibirnya menyebut lirih. Suamiku kecil. Zidan menggigil, tapi matanya terpaku. Ada sesuatu yang sakit tapi nikmat di sana. Dominasi yang menekan dadanya hingga sulit bernafas. Pada malam ketiga, ia terbangun karena sentuhan di leher. Nafas dingin mengusap kulitnya, lembut tapi menusuk tulang. Sprei yang semula wangi sabun berubah amis, basah seperti direndam darah basi. Ia menoleh cepat, tapi hanya menemukan bayangan Rania di sudut kamar, membungkuk, memelototi dengan mata berkilat. Aku milikmu, Rania. Suara Zidan terpotong. Ia memukul dadanya sendiri, panik. Di kulit dadanya timbul luka busuk kecil, lingkar, lalu menjalar. Luka itu membentuk huruf-huruf asing, doa terbalik yang seakan ditulis dari dalam tubuhnya. Zidan meraung, tapi erangan itu terdengar seperti rintihan penuh gairah. Sementara itu, Faris dihantui rasa bersalah yang mengiris. Setiap malam, ia mendengar tangisan Rania di ruang tamu, bercampur suara bayi yang tidak lagi ada. Ia memejamkan mata, berdoa, tapi di dalam kepalanya muncul wajah istrinya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penggoda yang kembali menagih janji. Aku masih istrimu, Faris. Bisikan itu mengisi telinganya, penuh murka dan cinta sekaligus. Faris meninju dinding, menangis, tak sanggup membedakan antara rindu dan ngeri. Di sisi lain, Zidan makin terjerat. Ia mulai menunggu kedatangan Rania. Tubuhnya penuh luka busuk, tapi tiap kali Rania muncul, ada rasa candu yang tak bisa ia lawan. Seperti sadomasokis yang menemukan tuannya, ia menerima sakit dengan gemetar, merasa dikuasai sepenuhnya. Suami kecilku, Rania membelai pipinya. Dingin, tapi Zidan merintih seperti dipeluk hangat. Suatu malam,
warga melihat sesuatu berjalan di gang menuju rumah Faris. Siluet perempuan muda, rambut panjang, daster tipis basah. Di tangannya, ia membawa kain bedung arsi yang terendam air, meneteskan cairan amis ke jalan. Wajahnya separuh cantik, separuh busuk. Bibirnya tersenyum lirih. Rania berjalan pelan, setiap langkahnya meninggalkan bau anyir yang membuat anjing-anjing desa meraung. Ia menuju rumah Faris dan malam itu Karawang tahu dendam belum selesai. Langit Karawang retak oleh guruh. Hujan mengguyur seperti cambuk. Di sebuah musola kecil di pinggir sawah, Faris duduk bersimpuh. Wajahnya pucat, janggutnya basah oleh air mata. Di hadapannya, kendi tanah liat berisi bulu perindu bergetar di atas sajadah. Dari sela tutupnya asap putih kehitaman keluar, membawa jeritan ratusan suara. Suara laki-laki, perempuan, bayi, semuanya bercampur jadi kor milik neraka. Faris memeluk kepalanya. Ya Allah, ini semua salahku. Aku iri, aku abai, aku gengsi. Aku biarkan Rania sendirian. Aku biarkan adikku masuk ke rumahku. Aku suami yang gagal. Suaranya pecah. Ambil semua ini dariku. Aku serahkan diriku padamu. Kendi bergetar makin keras seperti ada yang berusaha keluar. Sementara itu di gubuk reot tepi Walahar, Zidan duduk di hadapan Mak Rukiah. Tubuhnya penuh luka busuk, napasnya berat. Mak, tolong aku, balikkan semua ini. Aku gak kuat dihantui. Balik santet bukan perkara murah. Kau sudah ikat bulu perindu dengan nafsu. Balikannya butuh darah dan api. Kau sanggup? Aku sanggup, asal dia kembali padaku. Mak Rukiah menyiapkan dupa, minyak, dan seikat rambut yang masih basah amis. Kalau begitu, kita undang dia. Petir menyambar, musola kecil bergetar. Kendi di hadapan Faris retak, mengeluarkan cahaya hijau pucat. Dari balik asap, Rania muncul. Wujud terakhirnya anggun, rambut panjang berkilau meskipun sebagian terbakar angin, wajahnya separuh cantik, separuh busuk oleh busuk. Ia memeluk kain bedong kosong, menyandarkan pipinya pada kain itu dengan kasih sayang yang menyayat. Faris, suaranya lirih, sekaligus bergema. Kau akhirnya menoleh kepadaku. Faris terisak. Aku terlambat, Nia. Aku yang biarkan rumah kita terbuka bagi iblis. Aku yang salah. Tidak, kita semua salah. Tapi cinta kita tetap ada. Rania tersenyum samar, bibirnya retak. Aku lelah, aku ingin pulang. Di saat yang sama, di gubuk Walahar, ritual Mak Rukiah mencapai puncak. Ia menancapkan jarum ke wadah kayu. Zidan menjerit, kulit dadanya terbakar dari dalam. Luka busuk di dadanya menyala seperti bara, menyembur api tak terlihat. Ia meronta, meraih lengan Mak Rukiah. Mak, tolong aku. Mak Rukiah justru terseret. Dari bawah lantai gubuk, air hitam memancar menelan kakinya sampai pinggang. Ia menjerit, wajahnya dipelintir panik. Lepas aku, lepas. Tapi semakin ia meronta, semakin dalam tubuhnya ditarik. Dalam sekejap, perempuan renta itu lenyap, hanya meninggalkan kain putih yang terapung di air. Zidan terbakar, kulitnya melepuh, cair, meleleh seperti lilin yang dipaksa padam. Ia merangkak, menatap kosong ke depan. Kakak Rania, bisiknya. Lalu tubuhnya runtuh, dagingnya mencair di lantai gubuk yang hancur. Di musola, Faris menghantam kendi dengan batu. Pecahannya melesat dan dari dalam keluar semburan asap bercampur jeritan panjang. Listrik di sekeliling padam seketika. Rania menunduk, memeluk kain bedong lebih erat. Aku sudah cukup.
Matanya menatap Faris untuk terakhir kalinya. Mata penuh kasih dan dendam yang perlahan padam. Jaga dirimu dan jangan lupakan namanya. Cahaya dari tubuhnya memudar. Angin terakhir menyapu misik dan anyir jadi samar. Rania lenyap, hanya bau samar di udara subuh. Faris terhuyung, tubuhnya selamat. Tapi di telinganya kadang terdengar tawa lembut Arsy seolah bayi itu masih menunggu dipeluk. Ia tahu itu bukan duniawi, tapi ia tak bisa memutuskannya. Bendungan Walahar kembali tenang. Sesekali, warga melihat sosok perempuan muda duduk di tepi air. Rambutnya panjang, dasternya basah, wajahnya pucat indah. Ia menyanyikan sholawat lirih, menimbang sesuatu yang tak terlihat di lengannya. Angin yang lewat membawa bisikan tipis, lembut, tapi menancap di hati siapapun yang mendengar. Aku memaafkan, tapi lupa tak pernah ada. Dan di bawah air hitam Walahar, suara bayi menangis samar, lalu diam lagi. Tamat.